Malam itu, Andra, seorang wartawan lepas yang sering meliput cerita-cerita misterius, menerima panggilan telepon dari seseorang yang tidak ia kenal. Suaranya parau, nyaris berbisik, seperti berasal dari kejauhan. Datanglah ke desa Maspati. Sebelum badai menghancurkan segalanya. Mereka butuhmu. Andra terpaku di depan ponselnya. Desa Maspati, yang terletak jauh di pedalaman Sumatera, sudah lama dikenal dengan kisah-kisah menyeramkan. Desa itu dikabarkan pernah menghilang dari peta selama 1 dekade penuh sebelum tiba-tiba muncul kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan rasa penasaran yang membara, Andra memutuskan untuk pergi ke sana. Sebagai wartawan, ia terbiasa menghadapi situasi aneh, tetapi kali ini firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menunggunya. Perjalanan menuju desa Maspati terasa mencekam sejak awal. Mobil yang ia sewa berhenti di sebuah jalan berbatu yang gelap. Sopirnya, Pak Tono, menolak melanjutkan perjalanan. "Maaf, Mas. Saya cuma sampai di sini. Kalau mau ke desa Maspati, jalan kaki saja. Tapi hati-hati. Tempat itu punya mata dan telinga." Pak Tono memberi peringatan sebelum berbalik dan meninggalkan Andra sendirian. Hutan yang memagari jalan itu begitu sunyi hingga suara langkah kaki Andra terdengar memantul di antara pepohonan. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang, ia merasa diikuti. Setiap kali ia berhenti, suara langkah yang lain juga ikut terhenti. Ketika ia menoleh, ia hanya melihat bayangan pepohonan yang tampak semakin rapat, seolah mencoba menjebaknya. Setelah beberapa jam berjalan, Andra tiba di pintu masuk desa. Namun, yang ia lihat adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Desa Maspati tampak seperti desa biasa. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar rapi, dengan lampu minyak yang menyala redup di setiap beranda. Tapi ada yang aneh. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada ayam berkeliaran, dan tidak ada bau makanan dari dapur-dapur rumah. Andra mengetuk salah satu pintu. Seorang wanita tua membukanya perlahan, tetapi matanya kosong, seolah tidak benar-benar melihat. "Kamu datang juga. Kami sudah menunggu," kata wanita itu dengan suara datar, lalu menutup pintu kembali tanpa menunggu jawaban. Andra merasakan hawa dingin menyelimutinya. Ia berjalan ke tengah desa dan menemukan sebuah lapangan kecil. Di sana, ada sebuah pohon besar yang terlihat jauh lebih tua daripada apapun di desa itu. Anehnya, dari akar pohon itu, mengalir aliran air merah pekat, seperti darah. Seorang pria tua muncul dari balik bayangan pohon, mengenakan jubah hitam panjang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darsa, kepala desa. "Desa ini terkutuk," katanya dengan suara berat. "Pohon itu adalah sumber segalanya. Dahulu, leluhur kami membuat perjanjian dengan roh penjaga hutan. Mereka menanam pohon ini sebagai simbol perlindungan, tetapi sekarang pohon itu menuntut korban." Andra mencoba memahami ucapan pria itu. Menuntut korban? Apa maksudnya? Pak Darsa menjelaskan bahwa setiap kali badai besar datang, 1 jiwa dari desa harus dikorbankan kepada pohon. Jika tidak, seluruh desa akan menghilang untuk selamanya. Dan sekarang badai itu akan datang lagi. Kami berharap kau bisa membantu menghentikan kutukan ini. Namun, sebelum Andra sempat bertanya lebih jauh, sebuah jeritan melengking memecah keheningan malam. Jeritan itu datang dari salah satu rumah, dan ketika Andra berlari ke sana, ia menemukan sesuatu yang akan terus menghantui pikirannya seumur hidup. Seorang wanita muda tergeletak di lantai, tubuhnya terpelintir dengan cara yang tidak mungkin dilakukan manusia. Matanya menatap lurus ke langit-langit, tetapi ada sesuatu yang keluar dari mulutnya, akar kecil yang basah dan berwarna merah. Andra akhirnya menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang jauh di luar nalar manusia. Pohon di tengah desa bukan hanya sekadar pohon, ia hidup, dan ia lapar. Malam itu, badai mulai mengguncang desa. Pohon tua itu bergoyang hebat, dan dari cabang-cabangnya, sesuatu yang menyerupai tangan manusia meraih-raih udara. Desa berubah menjadi medan kekacauan saat akar-akar pohon itu menyeruak dari tanah, mencari korban baru. Andra tahu ia tidak punya banyak waktu. Dengan bantuan catatan tua dari Pak Darsa, ia menemukan cara untuk menghentikan pohon itu, dengan membakar akar utamanya yang tersembunyi di bawah tanah. Namun, untuk mencapai akar itu, Andra harus menghadapi sesuatu yang paling mengerikan, roh penjaga pohon yang telah menunggu kedatangannya. Mampukah Andra menghentikan kutukan desa Maspati?
Atau apakah ia akan menjadi korban berikutnya, selamanya terperangkap dalam kekuasaan pohon itu? Andra menggenggam obor kecil yang telah ia nyalakan dengan sisa minyak tanah dari lampu desa. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dinginnya malam dan terpaan badai, tetapi juga karena teror yang semakin nyata. Di sekelilingnya, suara-suara aneh terdengar. Terkadang seperti bisikan manusia, terkadang seperti erangan binatang yang terluka. Pak Darsa memberinya peta lokasi akar utama pohon yang harus ia bakar. Namun untuk mencapainya, Andra harus masuk ke bawah tanah melalui pintu kayu kecil di dekat pohon besar itu. Saat ia berdiri di depan pintu tersebut, akar-akar dari pohon raksasa itu mulai bergerak, seperti ular yang melata, mencoba menghalangi jalannya. "Pergi! Jangan ganggu kami!" Sebuah suara menggema di udara. Suara itu tidak berasal dari satu arah, tetapi terdengar dari segala penjuru. Andra mencoba menguatkan diri. Ini hanya ilusi, pikirnya, meski jauh di dalam hatinya ia tahu itu lebih nyata dari yang ia bayangkan. Ia melompat melewati akar-akar itu dan berhasil membuka pintu kayu, lalu meluncur turun ke dalam lorong bawah tanah yang gelap dan lembab. Lorong itu penuh dengan akar-akar menjalar, beberapa di antaranya terasa hangat dan bergerak, seolah memiliki kehidupan sendiri. Lampu senter kecil yang dibawa Andra berkelap-kelip, seperti hendak padam. Di depan, samar-samar ia melihat sesuatu yang berkilauan, genangan cairan merah yang mirip dengan darah, mengalir dari dinding-dinding tanah. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencoba menahannya. Saat ia semakin dekat ke pusat lorong, ia mendengar suara-suara aneh, tangisan, jeritan, dan bahkan tawa kecil yang menyeramkan. Di ujung lorong, ia akhirnya melihat akar utama pohon itu. Ukurannya sangat besar, hampir sebesar batang pohon itu sendiri. Akar tersebut berdetak seperti jantung manusia, dan dari setiap celahnya mengalir cairan merah pekat. Namun, di hadapan akar itu berdiri sesosok makhluk. Tingginya hampir 2 meter, dengan tubuh seperti manusia tetapi ditutupi kulit kayu yang kasar. Matanya menyala merah menyala, dan dari kepalanya tumbuh cabang-cabang kecil yang menyerupai tanduk. "Berani sekali kau datang ke sini, manusia," makhluk itu berkata dengan suara berat. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku telah memberi desa ini kehidupan. Dan mereka membayarnya dengan darah." Andra tahu ia tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan obor ke arah akar utama. Api menyambar cairan merah itu dan langsung membakar sebagian akar, menimbulkan suara mendesis seperti daging yang terbakar. Makhluk itu mengerang marah, lalu menyerang Andra dengan cakarnya yang tajam. Andra menghindar dengan susah payah, tetapi cakaran itu berhasil mengenai lengannya, meninggalkan luka dalam yang berdarah. Dalam rasa sakit, Andra meraih kaleng minyak tanah kecil di sakunya dan menyiramkannya ke akar utama, lalu menyalakan api dengan korek terakhirnya. Api langsung menyala besar, membakar akar tersebut hingga bercahaya merah menyilaukan. Makhluk itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga sebelum tubuhnya perlahan mulai hancur menjadi abu. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik, "Kau mungkin menang hari ini, manusia. Tetapi kutukan ini tidak akan pernah benar-benar berakhir." Ketika Andra keluar dari lorong bawah tanah, badai telah reda. Pohon besar di tengah desa itu kini berubah menjadi abu, dan tanah di sekitarnya tampak hangus. Penduduk desa yang sebelumnya terlihat seperti mayat hidup kini mulai kembali sadar. Mereka tampak bingung, seperti baru saja bangun dari mimpi buruk panjang. Pak Darsa berlutut di depan Andra, air mata mengalir di wajahnya. "Kau telah menyelamatkan kami, Nak. Kutukan itu akhirnya berakhir." Namun, Andra tidak merasa lega. Kata-kata makhluk itu terus terngiang di kepalanya. Apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal dari sesuatu yang lebih buruk? Saat ia meninggalkan desa itu keesokan paginya, ia melihat sekilas sesuatu di cermin mobilnya. Bayangan makhluk dengan mata merah yang menyala, berdiri di antara pepohonan, mengawasinya pergi. Andra kembali ke kota, membawa cerita yang ia pikir akan menjadi liputan terbesar sepanjang karirnya. Namun, setiap kali ia mencoba menulisnya, ia merasa ada sesuatu yang menghalanginya, seolah-olah pikirannya dipenuhi oleh kabut yang tebal. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Di setiap sudut gelap, ia merasa diawasi, dan suatu malam, ia mendengar suara berbisik di kamarnya. "Kau mungkin bisa pergi dari desa Maospati, Andra. Tetapi aku akan selalu bersamamu." Lampu di kamarnya berkedip, dan di cermin, ia melihat bayangan makhluk itu lagi, tersenyum, seolah menunggu waktu untuk mengambilnya.